Rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini demi untuk mencari ridhonya dan berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa sekaligus bermanfaat dan memperhatikan saudara-saudara kita yang lainnya. Hari Senin malam insyaallah akan ada pengumuman penentuan awal Ramadan dari sidang isbat, dan kita berarti sedang berada dalam persiapan bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu kita pun menyaksikan peristiwa yang mengenaskan terhadap kudeta yang dilakukan oleh pihak militer di Mesir kepada pemimpin yang sudah dipilih secara demokratis, tetapi ditumbangkan juga karena mereka tidak suka dengan pemimpin yang membawa agenda Islam. Dan sebelum kejadian itu, saya pun berada di Mesir melihat persiapan untuk melakukan kudeta itu memang luar biasa. Tanggal 13 Juni saya berada di Mesir menghadiri pertemuan para ulama dunia untuk menyikapi masalah Suriah. Kesimpulannya sama dengan yang ada dipampang dalam acara ini, bahwa Syiah dengan segala kekuatannya menyatu di Syria. Baik itu Tauhid Bashar Assad dengan pasukannya didukung oleh kekuatan Iran dengan personal dan persenjataannya, didukung oleh pasukan dari Irak yang dikirim oleh Nur Maliki, Perdana Menteri Irak, dan juga pengiriman pasukan yang juga tidak sedikit dari pasukan Hizbullah, milisi Syiah yang ada di Lebanon. Ditambah lagi juga personal Syiah yang berasal dari Yaman. Kekuatan Syiah bersatu di Syria untuk melawan umat Islam, untuk membantai umat Islam, untuk menghabisi umat Islam yang ada di Syria itu. Belum lagi mendapat dukungan langsung dari Rusia dan Cina, karena orientasi politik Bashar Assad adalah sosialisme, kekiri-kirian. Ikhwan barakallahu, inilah kesimpulan yang dilakukan oleh para ulama dengan menghadirkan ulama-ulama Suriah langsung dan menghadirkan komandan-komandan mujahidin yang berada di sana. Dan mereka menyimpulkannya seperti itu, bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah perjuangan untuk menghancurkan Islam. Karena itu saudara sekalian, dalam muktamar itu rekomendasi diantaranya untuk supaya disosialisasikan ke seluruh dunia bahwa resolusi jihad di Suriah adalah wajib bagi umat Islam. Dan 3 langkah besar yang ditempuh dalam muktamar itu, yang pertama adalah pembentukan front langsung dipimpin oleh para ulama, diketuai oleh Dr. Sofwan Hijazi, wakil Ikatan Ulama Dunia. Dan yang kedua, mengumpulkan dana paling tidak $1 miliar untuk mendukung perjuangan masyarakat Muslim di Syria. Dan yang ketiga, melakukan lobby-lobby politik untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada dunia Arab dan Islam serta pihak-pihak lain untuk berpihak kepada rakyat yang tertindas di Syria ini. Ikhwan barakallahu, suasana saat itu meskipun persiapan di Mesir untuk melakukan kudeta tanggal 30 Juni, saya berada di sana sampai tanggal 18, yang kemudian
hatta mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu bilang sama saya, doakan Ustaz supaya Mesir ini aman, Mesir dalam keadaan genting, karena mereka semua melihat persiapan kaum ini sekularis, kaum Nasoro, mereka tidak suka dengan Islam, bersatu padu dengan dukungan Amerika dan Yahudi. Ternyata mereka menggunakan kekuatan militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Morsi. Dan sekarang pun masih bergolak di Mesir antara pendukung dan penentang, sampai terjadi kematian yang terluka cukup banyak atas peristiwa kudeta itu. Ikhwan barakallahu, itulah derita yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Sementara kita sedang persiapan untuk menghadapi Ramadan. Karena itu paling tidak sebelum kita masuk ke Ramadan, kita memahami peta yang terjadi di Suriah dan umat Islam pada umumnya, kemudian kita berbuat sesuatu untuk mereka agar kita dapat menjadi bagian daripada umat Islam yang tadi disebutkan bahwa seluruh umat Islam ini ibarat satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lainnya merasa meriah. Karena itu ikhwan barakallahu, sebelum saya menyampaikan kajian lanjutan, sambil menunggu saudara Angga, anak muda yang sudah datang ke Syria 2 kali, membawa dukungan bantuan umat Islam dan menyaksikan langsung apa yang ada dalam peristiwa di Syria itu. Dan sebenarnya saya berkehendak untuk pagi hari ini membawa 2 utusan langsung dari front Syria. Tetapi qadarullah terjadi perubahan, mereka berangkat ke Makassar, baru pulang nanti malam. Berarti pagi ini tidak bisa datang kemari. Tetapi dari mereka kita banyak dapat informasi bahwa apa yang sebenarnya terjadi di Syria ini. Karena itu sekalian saya mendengarkan langsung komunikasi mereka berdua ini. Yang satu namanya Dr. Usama Maluhi, dan yang satu lagi namanya Syekh Rabi, yang disebut oleh para mujahidin di sana sebagai Al-Abdul Ruhi. Ya, satu Bapak rohani bahasa umumnya begitu, yang memberikan penarahan buat mereka. Dan saya langsung mendengarkan mereka berkomunikasi dengan komandan-komandan di Jabhah, di front di Syria melalui Skype, dan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya langsung mendengarkan dengan telinga saya bahwa sekarang terjadi penyerangan besar-besaran di daerah Homs, karena benteng para mujahidin di Syria itu terutama di daerah Qusair dan di daerah Homs. Di daerah Qusair sudah jatuh dengan sangat mengenaskan. Penduduknya lebih daripada 60.000. Kekuatan Syiah menyatu, dan terang-terangan Hizbullah menyatakan perang terhadap umat Islam yang di Qusair itu. Siapa mereka? Kita Ahlussunnah, umat Islam Ahlussunnah. Abdul Hadi, seorang negosiator dan mujahidin yang ada di daerah Qusair, menyampaikan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Tidak kurang daripada 6 pesawat setiap hari membombardir itu Qusair dengan bom-bom pesawat itu. Kemudian mortir-mortir yang dikirim itu dalam hitungan menit tidak kurang daripada 40 mortir yang masuk menyerang gedung-gedung, kota-kota, dan mereka melakukan pembumi hangusan terhadap Qusair, sehingga terluka tidak kurang dari 1.500 warga saja. Dan sangat-sangat mencekam, mengerikan, sehingga mereka tidak bisa lagi membawa perlengkapan yang mereka punyai. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan kota itu
dengan berjalan kaki, sebagian meninggal di jalan, sebagian terluka kakinya, sampai perjalanan tidak kurang dari 35 kilo untuk mencapai titik aman dengan kondisi lapangan tanpa beralas kaki dan derita yang terluka dan sebagainya. Itu sangat mengerikan keadaannya karena terjadi pembumi hangusan, dan bukan saja penyerangan dari bumi Suriah, lebih banyak adalah diserang dari bumi Lebanon oleh pasukan Syiah Hizbullah itu, yang menjadikan keadaan di Kusir tidak terkendali dan hancur lebur. Begitulah keadaannya, mereka melakukan tindakan-tindakan brutal kepada umat Islam. Sekarang yang sedang dalam keadaan genting adalah Hamas. Benteng terbesar umat Islam, Ahli Sunnah, yang membela perjuangan di Suriah, dan itu pun sekarang dibombardir, dikepung habis-habisan. Dan apa yang kita dengar dari komandan para mujahidin di lapangan itu, mereka bilang penyerang-penyerang itu menggunakan bendera Syiah, tertulis nama Al-Husain, nama Sayyidatina Zainab, ya, bendera-bendera yang dipakai bendera Syiah semua, mengindikasikan memang mereka berjuang untuk Syiah, ya. Dan itulah yang kemudian bagi persatuan orang-orang Syiah di Syria itu menjadi nampak dan jelas. Ikhwan barakallahu, kalau masih ada yang kurang yakin, ya, bisa langsung ketemu dengan utusan Suriah yang beberapa waktu datang ke Al-Islam dan sekarang lagi di Makassar. Insya Allah sore ini akan datang untuk melihat langsung, dan insya Allah nanti saudara Angga bisa menjadi saksi terhadap apa yang dilihat di lapangan itu. Saya pergi ke Suriah sebelum terjadi peristiwa ini, karena peristiwa yang terjadi di Suriah itu berawal dari demonstrasi secara damai. Sebagaimana masyarakat Arab yang kemudian dengan peristiwa Arab Spring yang dimulai dari Indonesia yang menumbangkan Zainal Abidin, kemudian melebar sampai ke Libya yang menumbangkan Gaddafi, melebar sampai ke Yaman yang melengsarkan Ali Abdullah Saleh, yang melebar ke Mesir sampai menumbangkan Hosni Mubarak, dan begitulah bergeser sampailah ke Syria. Demonstrasi yang awalnya dengan cara damai justru dihadapi dengan sikap yang sangat-sangat biadab, dengan cara pembantaian yang sangat-sangat sadis. Ikhwan barakallahu, sudah 2 tahun lebih perjuangan masyarakat Syria menghadapi pasukan Bashar Assad itu. Bahkan dengan kekuatan asing yang masuk ke Syria dari kelompok-kelompok Syiah ini, masalahnya menjadi tidak seimbang. Bahkan komandan-komandan mujahid itu mereka mengatakan yang datang ke kita ini masyhur terus, yang jumlahnya luar biasa banyak. Iran saja mengirim 40.000 pasukan untuk membela Bashar Assad. Hizbullah mengirim 2.000. Begitu pula Syiah yang dari Irak. Dan demikian pula Syiah yang dari Yaman. Kekuatan bersatu untuk menghadapi para mujahidin di lapangan itu dengan persenjataan yang ala kadarnya. Mereka tidak punya senjata anti pesawat. Mereka hanya menggunakan senjata-senjata yang sangat tradisional, tidak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Belum lagi dukungan senjata dari Rusia, bahkan mereka sudah menggunakan pemusnah massal dengan bahan-bahan kimia itu. Makanya berita rakyat Suriah luar biasa menjadikan para ulama dalam pertemuan muktamar di Syria itu memberikan dukungan sepenuhnya dan menyatakan wajib berjihad di Syria untuk menumbangkan Bashar Assad dan pasukannya itu. Ikhwan barakallahu, apa yang saya saksikan ketika saya ke Syria sebelum peristiwa Arab Spring itu, memang ketika masuk di Damaskus itu
kelihatan sekali di mana-mana ada tentara yang membawa senjata. Dan kita lihat rakyat itu begitu ketakutan. Dan saya berkunjung juga ke pusat Syiah yang ada di Jamiah Siti Zainab. Dan di sana pun ada sejumlah anak Indonesia yang sedang belajar Syiah di situ. Saya pun beli beberapa kitab Syiah di situ dan mengunjungi bagaimana kuburan para imam-imamnya dan lain dihormati oleh orang Syiah itu. Kuburan-kuburannya ada di tengah masjid. Ya, mereka itu sangat mengkultuskan kuburan. Kuburannya di tengah-tengah masjid. Ikhwan barakallahu. Makanya slogan dari Hizbullah yang ada di Lebanon, kami datang untuk menyelamatkan pusat-pusat Syiah yang ada di Syria. Itu alasannya. Ya. Dan penyelamatan itu dengan cara apa? Membantai umat Islam, membubarkan rakyat yang tidak berdosa itu. Dan berapa dari mereka anak-anak, perempuan, orang tua yang terbunuh. Karena itu sekalian kondisi di Syria sangat genting. Kalau sampai seandainya Hamas ini jatuh, maka kekuatan umat Islam yang sedang berjuang di Syria akan terpukul jauh. Karena dia posisinya di tengah kota yang menghubungkan antara timur, barat, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Karena sekalian, inilah yang kemudian perlu kita pahami agar kita kemudian punya kesadaran paling tidak terhadap masyarakat Suriah ini sebagai kaum muslimin ahli sunnah, untuk kemudian kita dukung. Ya, kalau bisa datang pergi ke sana, datanglah dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak mampu, kirimlah uang ya untuk mendukung mereka. Alhamdulillah banyak anak-anak muda yang siap untuk mengantarkan ke sana. Kalau juga uangnya tidak keluar, jangan juga kemudian berhenti berdoa untuk mereka. Karena sesungguhnya mereka butuh dukungan kita minimal dengan doa. Dan janganlah kita acuh tak acuh dengan perjuangan mereka, karena kondisi yang mereka alami sangat-sangat butuh dukungan. Ikhwan barakallahu, karena jasa sekalian perlu diketahui bahwa keyakinan Bashar Assad di dalam ideologinya, dia merupakan bagian daripada ajaran Syiah. Tetapi mereka ini mengikuti Syiah batiniyah, Syiah kebatinan, An-Nusairiyah, Al-Alawiyah, kelompok ajaran yang mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka minum minuman keras. Bahkan Dr. Riyad menceritakan mempunyai kawan yang seorang pengikut Alam bin Nusairi ini, ketika diajak ke masjid, dia bilang, saya nggak bisa ke masjid karena agama saya sama agama kamu beda. Makanya di tengah-tengah mereka tidak ada masjid. Ya, tetapi kemudian keyakinan Nusairiyah ini, kebatinan Syiah ini, yang mengakui Ali sebagai Tuhan, yang kemudian mereka ini memutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga kemudian menjadikan ajaran kebatinan dalam Syiah. Tetapi dengan masuknya Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Syiah 12 imam yang sekarang beredar di Indonesia, dan kemudian afiliasinya ke Iran atau ke Irak atau ke Lebanon, yang mereka ini adalah satu kesatuan yang langsung dikomando oleh Iran dengan ajaran Syiah Al-Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah yang sekarang beredar di Indonesia. Ya, dan ini harus kita ketahui karena mereka adalah satu kesatuan. Bahwa kemudian Syiah masuk ke negeri-negeri Islam dan mayoritas ahli sunnah, baik itu yang ada di Mesir atau di Saudi Arabia atau di Indonesia atau di negeri-negeri lain, yang mereka membawa misi untuk mensyiahkan warga ahli sunnah ini. Dan sudah terbukti berapa banyak warga ahli sunnah yang disyiahkan oleh mereka. Meskipun sebagian tokoh Syiah di Indonesia mengatakan kami tidak mensyiahkan ahli sunnah. Sekarang pertanyaannya, kalian dulu siapa? Kalian dulu siapa sebelum jadi Syiah? Ya, kalian dulu adalah ahli sunnah. Makanya namanya masih Abu Bakar, namanya masih Umar, namanya masih Utsman,
tapi Syiah karena sudah merubah ideologi, merubah keyakinan, dan mereka tampil di depan umat Islam, ya, seperti Abu Bakar Al-Habsyi yang tinggal di mana? Di kampung sawah. Nah, salah seorang pembesar di Demokrat, dia terang-terangan menyatakan Syiah. Tetapi namanya Abu Bakar. Padahal ajaran Syiah itu intinya menolak Abu Bakar. Ya karena dia lahir dari kecil memang Sunni, dilahirkan oleh orang tua yang Sunni, tapi kemudian mengikuti ajaran Syiah. Dialah Utsman Syahab yang suka tampil dalam ceramah-ceramah, ada televisi di mana-mana. Syiah, tetapi namanya Utsman karena memang tadinya Sunni. Lihatlah Umar Syahab, ya, yang namanya apa? Ketua Dewan Syuro ABI, ormas Syiah ini Sunni, yang tadinya adalah Sunni kemudian menjadi Syiah, bahkan tokoh Syiah seperti itu. Makanya sekalian, inilah yang terjadi. Meskipun ayat Allah Tasbih ketika datang ke Islam menganjurkan kepada orang Syiah jangan mensunnikan, jangan mensyiahkan orang Sunni, tetapi itulah yang terjadi. Makanya terjadi pergesekan di mana? Di Sampang. Orang Syiah menghadapi masyarakat Sunni di Sampang, terjadi bentrokan. Dan ini kalau dibiarkan akan melebar kemana-mana. Makanya kenapa pentingnya pertemuan ini? Di antaranya untuk membentengi umat Islam Ahlussunnah dari ajaran Syiah. Nah, sebelum saya mengungkapkan apa itu ajaran Syiah dan bagaimana Syiah yang beredar di Islam, tidak bedanya yang sekarang kumpul bersatu yang ada di Syria itu. Karena memang gerakan mereka adalah gerakan Syiah yang ingin membangun kekaisaran Syiah versi Iran, ya, yang memaksakan keadaannya di banyak tempat. Nah, makanya untuk lebih jauh kita lihat dulu data Syiah di Indonesia, ya, biar tahu kayak apa Syiah ini dan bagaimana cara mereka melakukan ritualnya, ya, supaya kita tahu inilah model Syiah. Karena ini adalah data lapangan. Ya, silakan disiapkan untuk ditampilkan data-data Syiah di Indonesia dengan tampilan mereka. Setelah itu nanti kita akan bahas dari sumber-sumber yang ada. Jangan lupa. Kalau bisa lampunya dimatiin. Udah. Masih duluan. Suaranya. Suaranya. Kalau yang bisa pakai dikeluarkan suaranya supaya terdengar suaranya. Iya. Ini adalah acara peringatan sebelum Muharram, yang disebut dengan Asyura di Kelapa Gading. Bagaimana mereka memukul-mukul badan kepala untuk berkabung atas kematian Imam Hussein. Dan inilah ciri umum orang-orang Syiah. Setiap tahun sebelum Muharram mereka berkumpul di banyak tempat untuk melakukan ritual memukul-mukul badan seperti itu. Di Wonosobo. Muka-muka orang bisa tentang lagi. Ini di Halim. Di gedung Arta Garini, ya Pak, di Halim. Kiai Haji Arif Ma'ruf Amin, salah seorang ketua MUI Pusat, melalui makalah yang beliau kirim lewat kita sebagai dukungan terhadap fatwa MUI Jawa Timur. Terus kalian mungkin perlu melihat sedikit tentang Syiah ini, karena mereka senantiasa sekarang
menggunakan istilah pengikut Ahlul Bait. Jadi tidak langsung mengatakan Syiah, tapi menyebutkan pengikut Ahlul Bait. Kalau dikatakan Syiah, tanda ataupun utamanya dia mempunyai suatu keyakinan dan ideologi bahwa Syiah itu orang yang meyakini khalifah atau imam setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya sampai imam yang kedua yaitu Imam Mahdi yang lahir tahun 256 dan menghilang di Segar tahun 261 yang akan muncul nanti di akhir zaman dan ini membawa misi untuk menghancurkan umat Islam Ahlussunnah, karena termasuk membunuh siapa yang menjadi musuh Ali bin Abi Thalib. Di antaranya mereka meyakini adanya raja'ah, satu bentuk inkarnasi yang akan diyakini Abu Bakar, Umar, Uthman akan dilipat lagi untuk dibalas dendam atas perilaku mereka mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah, makanya inti utama ajaran Syiah ada pada imam, ada pada keyakinan terhadap para imam, karena mereka meyakini para imam itu maksum, terjaga dari salah dan dosa, sebagaimana hal itu terjadi dengan Rasulullah SAW. Karena itu yang namanya ajaran Syiah itu bukan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi juga yang berasal dari imam-imam mereka yang berjumlah 12 imam itu. Ikhwan fillah, saya mempunyai kitab-kitab asli sumber-sumber Syiah yang tentunya kita menjadikan rujukan untuk menggali langsung apa ajaran Syiah itu. Karena ketika kita mempelajari suatu aliran, suatu ajaran, tidak boleh kita ambil dari sumber sekunder, harus ambil dari sumber primer, ya, dari sumber kitab-kitab Syiah langsung. Dengan itu kita mendapatkan informasi utuh tentang apa keyakinan mereka. Di antara penjelasan daripada ulama Syiah ini, Muhammad Shadiq As-Sadr. Muhammad Shadiq As-Sadr ini ulama besar Syiah, salah seorang marja yang kemudian menulis tentang Syiah Imamiyah, menjelaskan apa itu Syiah Imamiyah. Dan nanti kita lihat keterkaitannya dengan Syiah yang ada di Indonesia. Ya. Perlu diketahui awalnya perkembangan Syiah Indonesia itu bersamaan dengan suksesnya revolusi Khomeini yang ada di Iran tahun 1979, mendapatkan respon yang luar biasa dari beberapa tokoh yang termasuk dari kota saya, Bangil. Ya, di sana ada namanya YAPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang merespon langsung terhadap keberhasilan revolusi Khomeini di Iran dan kemudian berangkat ke sana, bahkan berbaiat langsung kepada Khomeini. Dan sejak itu kemudian penyebaran Syiah ini menjadi suatu langkah yang direncanakan dan matang, dan dimulai dengan pengiriman anak-anak muda sekolah ke negeri Iran dan sebagainya ke Irak, sebagainya ke Suriah, sebagainya ke Pakistan, dan kemudian pulanglah mereka yang sekarang menjadi dai-dai ya, di tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Ya, itu rata-rata kiriman dari pesantren yang dipanggil ini. Ikhwan fillah, saya mengikuti perkembangan Syiah dari awal. Hanya saja memang awal perkembangan revolusi Iran itu mendapat dukungan luar biasa dari umat Islam Ahlussunnah, termasuk para ulama. Bahkan kita membaca laporan Ahlussunnah di Iran sendiri, itu ikut di dalam menumbangkan syairan. Namun ketika sudah berhasil dan kemudian terbentuknya negara Iran, Khomeini mengeluarkan pedoman bernegara dalam pemerintahan Iran, yaitu kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, pedoman bernegara pemerintah Islam Iran. Dan di situ ditetapkan bahwa pemerintah Islam Iran berdasarkan ajaran Syiah Imamiyah dan Asy'ariyah Ja'fariyah, bukan berdasarkan Islam, tetapi berdasarkan sekte ajaran Syiah Imamiyah dan Asy'ariyah Ja'fariyah.
Sejak itu maka para ulama ahli sunnah menarik diri dari segala dukungan terhadap gerakan revolusi Iran itu. Bahkan kemudian sejumlah tokoh-tokoh ahli sunnah di Iran mengalami derita, yang dibunuh, yang disiksa, yang dipenjara dan sebagainya. Ya, bahkan di antaranya ada ulama besar Syiah yang hengkang dari Syiah masuk menjadi Sunni. Dan ini saya sampaikan dalam forum di MUI yang dihadiri resmi oleh tokoh-tokoh kiriman Iran, ya, yang kemudian hadir di MUI. Saya diundang oleh BMUI dan saya hadir. Kemudian saya sampaikan ini, kaget mereka bahwa di Iran itu ada Ayatul Uzma. Menurut penelitian Dr. Alias Talib, seorang pakar Syiah dari Mesir, ya, yang menulis tentang ensiklopedia Syiah, beliau menyebutkan di Iran itu ada 60 ayatullah. Mungkin sekarang sudah berkembang lebih dari itu. Dan dari 60 itu ada 5 ayatul uzma. Pada saat itu di antara ayatul uzma selain Imam Khomeini ada namanya Abdul Fadil Al-Burqi. Nah, Abdul Fadil Al-Burqi inilah yang kemudian masuk Sunni dia, meninggalkan Syiah dan membongkar ajaran Syiah dari dasarnya. Dari pokok ajarannya yaitu kitab Ushul Kafi. Makanya geger mereka karena ini adalah ulama besar mereka. Ayatul Uzma karangannya banyak sekali. Yang kemudian isi karangannya membela Syiah, tetapi setelah dia masuk Sunni, dia bantah sendiri katanya. Dia bongkar itu Syiah. Jadi kita bisa mengambil kajian tentang Syiah dari sumber Syiah langsung, kitab-kitab mereka, dan bisa juga dari sumber orang-orang Syiah yang hengkang dari Syiah. Ya, di antaranya ada anak muda namanya Hujjatul Islam. Ini namanya Murtadha Radamhat. Namanya kan nama orang Iran. Murtadha Radamhat. Dia menulis kitab tentang perjalanan dia meninggalkan Syiah, kemudian masuk menjadi Sunni. Ini adalah Hujjatul Islam orang Muslim. Dia sudah sekolah di tempat Syiah sampai tingkatan Hujjatul Islam di bawah ayat. Tetapi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ulama besar mereka tidak mampu dijawab. Akhirnya dia masuk Sunni. Tetapi derita yang dia alami karena bapaknya adalah dokter spesialis, ibunya juga dokter spesialis yang sangat fanatik dengan Syiah. Akibatnya kemudian dia ini mendapat tekanan dari pemerintah Iran sampai beberapa kali dilakukan eksekusi pembunuhan, ya, dengan ikhtiar. Ya, dia bersama saudaranya diserang, ditembakin, saudaranya meninggal, dia nggak kena. Dia pernah juga bersama temannya naik mobil ditembakin, temannya mati, dia nggak kena. Sampai kemudian dia ditangkap, mengalami penyiksaan dan luar biasa, sampai suatu kali dia bisa berhasil dari Thailand lari menuju Pakistan. Dia ceritain semua di sini. Bagaimana anak muda ini mengalami derita karena melewati daerah-daerah yang sangat membahayakan karena banyaknya binatang buas. Tetapi komentar dia, bagi saya melewati kondisi yang seperti itu lebih gampang daripada menghadapi pasukan Syiah yang ada di Thailand itu. Sehingga sampai dia masuk ke Irak, ke Pakistan, dan di sana kemudian beliau kondisi fisiknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa, tapi sempat mengarang buku ini sebagai ungkapan perjalanan hidup beliau dengan derita yang dialami sampai dia menjadi Sunni. Dan banyak lagi kemudian ulama-ulama Sunni yang tinggal bersama orang-orang Syiah yang langsung berinteraksi dengan mereka dan mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Dan itu cukup banyak yang bisa menjadi tambahan masukan buat kita tentang apa itu hakikat Syiah. Sekalian, untuk di Indonesia, Syiah ini setelah revolusi Iran ini mereka berkembang dalam bentuk kajian-kajian, ya. Kemudian membentuk yayasan-yayasan. Yayasan itu terbentuk sampai mencapai 300 lebih. Kemudian mereka membentuk ormas. Ormas yang pertama adalah Ijabi, ya, yang diakui pada pemerintahan Gus Dur tahun 2000, ya, yang kemudian diakui oleh Departemen Dalam Negeri menjadi ormas Syiah Indonesia pertama, namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Itu pun mereka belum mau menonjolkan Islamnya, menonjolkan Syiahnya, tetapi menggunakan istilah Ahlul Bait Indonesia. Tetapi ketika mengeluarkan buku, mereka berani terang-terangan 40 masalah Syiah. Ini resmi dikeluarkan oleh Ijabi, ya, di buku resmi dikeluarkan oleh Ijabi.
Ya, ini adalah ormas pertama Syiah yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sampai sekarang mereka bergerak, bahkan di Pondok Gede salah satu ada cabangnya di Bekasi dan sebagainya. Kemudian tahun 2011 mereka membuat ormas yang kedua, namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia, ya, yang diketuai oleh Hasan Jalil, ya, yang kemudian mengeluarkan buku putih Madhab Syiah, resmi dikeluarkan Ahlul Bait Indonesia. Jadi bukan ini fotokopi, ini bukan ciplakan, tapi asli dikeluarkan oleh pihak Syiah yang mereka berada pada posisi ormas Ahlul Bait Indonesia. Nanti kita lihat apa di dalamnya. Nah, dari rangkaian yang ada di Indonesia itu sangat terkait dengan Syiah yang ada di luar. Artinya Syiah ini impor. Ya, Syiah ini adalah impor. Meskipun data dari seorang doktor di Leiden yang menulis tentang The Struggle of Shiites in Indonesia, data dari disertasi doktor di Leiden oleh Zulkifli, ya, tahun 1966 tahun 2004 sampai tahun 2004, meneliti tentang keberadaan Syiah Indonesia sebelum revolusi Iran sampai setelah revolusi Iran sampai tahun 2004. Ya, ini diberikan data-data yang luar biasa tentang adanya perkembangan Syiah sebelum revolusi Iran. Itu Syiah diikuti oleh perorangan. Ya, ada orang yang ada di Betawi, ada yang ada di Surabaya, ada di Bondowoso. Nah, ini ungkapan the first and foremost Syiis sekolah Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Ya, pertama orang Syiah datang ke Indonesia itu tahun 1861 lahirnya sampai 1926. Nah, inilah yang menurut penelitian Zulkifli adalah Syiah yang pertama kali datang ke Indonesia. Ya, itu tahun saya meninggal tahun 1926. Ya, beliau lahir di Quraish Hadramut, Yaman, dan kemudian menginjakkan kaki ke Jakarta, tinggal di Bogor pertama kali, kemudian melanjutkan perjalanan hidupnya di Bondowoso dan Surabaya. Ya, ini kemudian yang kedua orang Syiah yang datang ke Indonesia adalah Sayyid Ali bin Ahmad Shahab. Ya, lahir tahun 1965 sampai 1944. Ini orang Syiah yang kedua menurut penelitian Zulkifli, ya, yang kemudian tinggal di Jakarta. Ya, dia tinggal di Jakarta. Kemudian orang Syiah yang ketiga yaitu the third famous Shi'i scholar was Sayyid Aqil bin Zainal Abidin. Ya, lahir 1970 sampai 1952. Ya, ini adalah dari klan keluarga Al-Jufri. Nah, ini adalah bentuk yang kemudian beliau tinggal di Surabaya adalah perorangan tokoh Syiah yang datang ke Indonesia. Tetapi mereka tidak terang-terangan menyampaikan tentang kesyiahannya. Baru resmi terang-terangan setelah revolusi Iran itu, ya, tahun 1979. Dan sekalian apa yang mereka lakukan, orang Syiah ini memang canggih di dalam menyampaikan dakwahnya. Mereka melakukan dengan cara-cara yang berbeda ketika bicara dengan komunitas Syiah dan berbeda ketika bicara dengan komunitas Ahli Sunnah. Ya, karena mereka itu punya namanya taqiyah. Ya, boleh berpura-pura di dalam membawa misinya. Ya, tampilan di depan Syiah beda, ketika nanti di depan Sunni beda lagi. Nah, ini yang menjadikan kita sulit untuk memastikan ini orang Syiah benar atau tidak. Ya, barakallahu, makanya kita ambil yang tengah-tengah. Orang Syiah, ulama Syiah menyampaikan Syiah ditujukan kepada Ahlus Sunnah. Ini diterbitkan di Kairo. Kairo adalah mayoritas Ahlus Sunnah yang menjadi sasaran dakwah Syiah. Dan saya pun punya data tentang perkembangan Syiah di Mesir. Ya, ini adalah perkembangan Syiah di Mesir, bagaimana awal perkembangannya sampai sekarang ini. Ya. Nah, di Kairo inilah kemudian mereka keluarkan buku ini untuk mendakwai Ahlus Sunnah, mengenalkan apa itu Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, yang juga keyakinannya sama dengan mereka yang ada di Indonesia ini. Karena itu saya membuat pernyataan penting bahwa Syiah di Indonesia ini seluruhnya adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah.
Ya, tidak ada Syiah Zaidiyah, kalaupun ada perorangan, bukan dalam bentuk lembaga atau gerakan Syiah. Yang ada di sana cuma satu, Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ja'fariyah. Ya, karena itu jangan kemudian campur adukan dengan Syiah Zaidiyah. Yang ada adalah Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ja'fariyah. Nah, pengenalan Syiah Imamiyah ini buku diperoleh dari kedutaan Iran langsung. Ya, buku ini adalah hadiah dari kedutaan Iran langsung. Apa isinya? Kita lihat poin pokoknya. Ya, ini hadiah dari kedutaan Iran milik saya. Karena tahun 83 saya sering ke kedutaan Iran dan bahkan menjadi penerjemah dari tokoh-tokoh Syiah karena waktu itu secara emosional ya tertarik dengan semangat revolusi Syiah yang ada di Iran. Ya, sehingga kita dapat buku dari mereka. Kemudian setelah kita pelajari ternyata isunya jauh berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari buku ini kita tahu bahwa apa yang menjadi pokok keyakinan Syiah ini. Ya, sekalian kita kalau melihat seorang Sunni dari mana? Dari rukun iman dan rukun Islam. Ya, orang itu Sunni atau bukan? Dari mana? Kita lihat dari rukun iman dan rukun Islam. Kalau kita Sunni meyakini rukun iman kita sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Ya, Rasul ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, mal iman, maka Rasulullah menjawab, tentu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kemudian menjadi pedoman Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun di seluruh dunia ini. Mereka meyakini rukun iman yang sama, yaitu 6 rukun iman. Oke, sekarang kita lihat dari sumber Syiah ini, rukun iman mereka itu ada berapa? Mereka sebut Usuluddin, pokok-pokok agama. Halaman 125. Ya, disebutkan Usuluddin inda Syiah khamsah. Pokok-pokok ajaran Syiah itu ada 5. Yang pertama tauhid, yaitu tauhid. Yang kedua al-adl, yaitu keadilan. Yang ketiga adalah an-nubuwah, kenabian. Yang keempat al-imamah. Ya, yang keempat apa? Al-imamah, keimamahan, kepemimpinan. Yang kelima adalah al-ma'ad yaumul qiyamah, yaitu kebangkitan pada hari kiamat. Ini adalah pernyataan dari Imam Syiah langsung. Kita lihat sekarang pernyataan Syiah Indonesia yang ada resmi dari Ijabi dulu. Ijabi adalah ormas Syiah pertama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana dengan rukun imannya? Ya, di halaman 122. Halaman 122. Ya, dia menyatakan yang buku ini dikeluarkan oleh Ijabi, ditulis oleh Emilia Renita AZ, istrinya Jalil Rahmat, dan dieditori oleh Jalil Rahmat langsung. Dieditori apa? Rahmat. Berarti dia sudah mengakui ini semua. Dan resmi Syiah Ijabi mengakui ini karena disebarkan oleh mereka langsung, dicetak oleh mereka langsung. Dan saya peroleh pun ini dari orang Syiah juga, seperti itu. Nah, apa yang dia katakan? Rukun iman. Persis seperti yang dari sumber Syiah. Ya, ada 5. At-tauhid, yaitu tauhid, percaya keesaan Allah yang mutlak. Al-adalah, percaya kepada keadilan Tuhan. Nubuwah, kenabian, termasuk pada kitab-kitab yang dibawa Nabi dan malaikat yang menurunkannya. Kelima, keempat adalah imamah, yaitu percaya pada para imam setelah Nabi. Dan di atas dasar inilah dibangun ajaran Syiah pada apa? Imamah. Kelima adalah al-ma'ad, percaya pada hari akhir. Jadi antara sumber utama Syiah, ulama Syiah langsung, dengan ulama Syiah Indonesia top. Ya, bahwa rukun iman mereka ada berapa? Ada 5. Pertanyaannya, kamu menciptakan rukun iman 5 itu yang seperti ini sumbernya dari mana? Adakah ayat Al-Quran menyebutkan rukun iman itu ada 5? Adakah hadis Nabi yang menyebutkan rukun iman itu seperti ini? Kita nggak ketemukan. Ya, mereka berputar-putar untuk membenarkan keyakinannya ini. Tetapi tidak ada dari Nabi bentuk rukun iman yang seperti ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. MUI membuat 10 kriteria aliran sesat. MUI
menentukan 10 aliran 10 kriteria aliran sesat. Saya kira dengan rukun iman saja kita bisa mengukur. Menurut antum, keyakinan seperti ini benar atau sesat? Sesat. Karena rukun imannya sudah gitu. Karangan siapa ini? Ya. Makanya ini adalah satu bagian. Kita lihat sekarang sumber dari Ali, Ahlul Bait Indonesia. Dia mengatakan apa? Pada halaman 11, ya. Dengan demikian berkembang menjadi 5 prinsip. Dia terangkan macam-macam. 5 rukun iman Syiah, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, dia kedepankan nubuahnya, al-imamah, keimamahan, yang ketiga, yang keempat, al-adl, ya, keadilan, dan al-ma'ad. Isinya sama, cuman dimajukan, dikedepankan supaya mungkin ada tampil beda bagaimana, atau dia nggak apa, wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah sama, jumlahnya adalah 5, ya. Dan diulangi lagi pada halaman ke-31, ya. Halaman 31 justru dia memberikan satu pandangan yang sama dengan sini, ya, bahwa rukun iman dan rukun Islam itu karangannya ulama. Ya, dia menuduh rukun iman dan rukun Islam kita itu karangannya ulama. Sama juga seperti itu. Dia mengatakan bahwa rukun iman dan rukun Islam itu basis ulama. Bahasanya agak beda tapi isinya sama. Ya, pertanyaannya, apa betul rukun iman dan rukun Islam kita karangan ulama? Kita jawab tidak. Rukun iman dan rukun Islam kita berasal bersumber dari Rasulullah SAW. Makanya mengapa kita disebut dengan Ahlus Sunnah? Karena kita ingin senantiasa berpegang dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak mau bergeser daripada sunnah Rasulullah dan tidak mau mengambil karangan orang seperti ini. Ya. Sementara pada rukun Islam mereka ini aneh juga ini. Ya, Ijabi menyebutkan rukun Islamnya ada berapa? Rukun Islamnya ada berapa ini? Ya. Coba kita lihat rukun Islam ada 11. Rukun Islam ada berapa? Ada 11. Sementara rukun Islam kita ada berapa? Ada 5. Sebenarnya kalau kita merujuk ke sumber utama Syiah, perhatikan sumber utama Syiah ini ada 4. Dan ini diungkapkan oleh ulama-ulama Syiah langsung. Ya. Sumber pertama adalah Al-Kafi. Sumber Syiah rujukannya bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Tirmidzi, bukan Sunan Abi Dawud, bukan Sunan Nasa'i, bukan Sunan Ibnu Majah, bukan apalagi Sunan Ampel, nggak ada. Ya, mereka mengambilnya namanya Al-Kafi. Ya, ini adalah rujukan utama Syiah. Saya ada kitab. Kemudian menurut orang-orang Syiah ini, wa yu'tabaru kitabu hadza 'inda Syiah awsaqul kutubil arba'ah. Ya, kitab Syiah Ushul Kafi ini di tengah kalangan Syiah merupakan rujukan yang paling terpercaya dari 4 rujukan kitab Syiah. Itu Al-Kafi, karena Al-Kulaini. Al-Kulaini siapa? Orang Iran, bukan orang Arab. Ya, meskipun Islam turunnya di Arab, tapi itu dikumpulkan oleh orang Iran. Kemudian yang kedua, yaitu man la yahdurul faqih. Man la yahdurul faqih ini adalah rujukan kitab Syiah yang kedua. Ini diakui oleh ulama Syiah langsung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Tahdzib. Ya, Tahdzibul Ahkam karangan At-Tusi. Ya, baik Al-Qummi, man la yahdurul faqih karangan Al-Qummi, orang Iran juga, orang Parsi. Kemudian At-Tahdzib juga orang Syiah juga, orang Iran juga. Kemudian Al-Istibsar, ini karangan orang Iran juga, namanya Tusi. Ya, tidak satupun pengumpul referensi kitab-kitab Syiah ini orang Arab, semuanya orang Parsi. Ada apa dengan Syiah karangan orang Parsi? Ya, rupanya ada rahasianya karena Imam Husain. Lihat kan, bagaimana mereka hidup-hidup menyuarakan Imam Husain. Ya Husain, ya Husain. Lembaran kertas putih nggak ada nilainya ketika bersentuhan dengan nama Imam Husain, maka berarti tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan wudu, tidak boleh taruh di sembarangan tempat
Bahkan mereka kalau mau berperang untuk siap mati, biasanya mereka mengikat di kepalanya tulisan Al-Husain. Itu kalau dituliskan Al-Husain artinya mereka siap mati. Itu dalam kitab Al-Kafi, saya punya kitabnya, itu menyebutkan rukun Islam itu ada 5. Saya sampai hafal itu riwayatnya. Jadi Muhammad Al-Baqir, Abu Ja'far As-Sadiq, ya, mereka bilang alaihissalam. Kalau menyebutkan imam mereka alaihissalam. Makanya kalau ada Ustadz Sunni menyebut Imam Ali alaihissalam, menyebut Imam Husain alaihissalam, tandai ini sudah mulai terbawa tendensi. Ya. Nah, kalau kemudian kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran menyebutkan para sahabat dengan apa? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini sahabat-sahabat tadi. Al-muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum, dan siapa saja yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Makanya kita harus sunnah ikuti Al-Quran. Kalau nyebut sahabat, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu, karena itu sebutan dari Al-Quran. Beda dengan Syiah, mereka nyebutnya apa? Alaihissalam. Makanya mereka membawakan riwayat dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Beliau mengatakan qala apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ala sholati waz zakat wa ala sholati was siyami waz zakati wal haji wal wilayah walan yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah fa qala an-nasu arba'an wa taraka hadi. Syiah ini, dan saya yakin bahwa Imam Muhammad Al-Baqir tidak mengatakan seperti itu, karena Muhammad Al-Baqir ini adalah cucunya Imam Husain, cucunya Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib punya anak 2 yang anaknya banyak ya, yang diklaim sebagai Imam Syiah ini, yaitu Imam Hasan, kemudian Imam Husain. Mereka tidak mau mengambil dari keturunan Hasan, nggak tahu sama sekali. Yang diambil dari keturunan Husain seterusnya. Dari Imam Husain lahirlah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya 2 anak. Menurut ketentuan Syiah, anak yang harus jatuh menjadi imam ada anak yang terbesar. Anak terbesar namanya Zaid. Orang Syiah datang kepada Imam Zaid, mengetes bagaimana menurut Anda, atau bagaimana Anda menyikapi terhadap Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Pertanyaannya sebenarnya kepada Abu Bakar dan Umar. Bagaimana Anda menyikapi Abu Bakar dan Umar? Kata Imam Zaid, mereka adalah sahabat kakek-kakek, sahabat kakekku. Aku berloyalitas kepada mereka, aku mencintai mereka sebagaimana Rasulullah mencintai mereka. Kata orang Syiah ini, kalau begitu kami nggak mau menjadikan kamu jadi imam. Kata Imam Zaid, rafatumuni fa antum rafidah. Kata Imam Zaid, kalian menolak aku, memang pantas kalau antum disebut rafidah. Makanya Syiah Imamiyah ini dikenal dengan Syiah Rafidah, karena mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Lihat orang-orang Syiah itu, mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Kalaupun kemudian bermanis-manis muka mengatakan kami menghormati Abu Bakar, kami menghormati Umar, itu hanya kata-kata pemanis bibir saja. Ajaran mereka tidak seperti itu. Tidak lihat tadi kan ulama mereka enggak. Bagaimana melaknat Abu Bakar dan Umar? Alhamdulillah. Akhwani, saudaranya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, yang pasti saya pastikan pasti berbeda dengan ajaran Rasulullah SAW. Mengapa harus ngarang rukun Islam baru lagi? Apa isinya? Kata riwayat ini, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, puasa, Ramadan, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Makanya mereka masih haji. Tetapi yang kelima ini, apa yang kelima? Loyalitas kepada imam. Sehingga kemudian imam ini yang dinukil dari ini mengatakan, dari 5 rukun Islam ini, ya, tidak seperti yang kelima ini.
Dalam ayat lain disebutkan dari 5 rukun Islam yang paling penting adalah yang kelima ini. Tetapi sayang masyarakat umat Islam banyak yang 4 meninggalkan yang ini. Itulah riwayat. Makanya rukun Islam mereka beda dengan rukun Islam kita. Terus apa yang mau disatukan? Apa yang mau didekat-dekatkan? Syekh Qaradawi hafizahullah, seorang ulama kaliber dunia yang telah berusaha untuk menyatukan umat Islam Syiah dan Sunnah. Sebagaimana ulama-ulama lain sebelumnya, Imam Sibai dan sebagainya. Tapi apa yang beliau dapatkan setelah membentuk Persatuan Ulama Islam Dunia bersama ulama-ulama lain? Beliau terpilih menjadi ketuanya, wakilnya Ayatullah Tasmiri, ulama Syiah. Beliau ketuanya, wakilnya adalah ulama Syiah. Nah, berjalan sekian lama, bahkan Syekh Qaradawi datang ke Iran disambut luar biasa seperti pahlawan, diterima oleh Ayatullah Ali Khamenei, luar biasa sambutan, karena sebagai pahlawan membela ajaran Syiah dan mencoba untuk menyatukan Syiah Sunnah. Setelah kemudian beliau terus mengamati, melihat kenyataan dalam peristiwa yang ada di Irak. Ini adalah data langsung dari ulama-ulama Irak. Bagaimana pembantaian Syiah terhadap ahli sunnah di Irak. Ya, lebih 100.000 ahli sunnah dibantai hanya karena namanya Aisyah, hanya karena namanya Umar, hanya karena namanya Abu Bakar. Sangat mengerikan. Ini data laporan dari mereka. Ikhwan wa akhwat, dan begitulah di tempat-tempat lain Syekh Qaradawi mendapat laporan. Akhirnya beliau kemudian meneliti lebih dalam apa itu ajaran Syiah dan bagaimana kalau masyarakat. Ternyata beliau menyimpulkan Syiah ini menyimpang, dan bukan cuma itu, mereka bergerak mensyiahkan orang-orang ahli sunnah. Itu yang beliau bikin marah. Kemudian beliau membuat pernyataan meramaikan peristiwa bahwa Syiah adalah sesat menyesatkan. Dan untuk itu umat Islam harus waspada dari ajaran Syiah. Ini disampaikan oleh beliau setelah mengalami pengalaman pahit. Setelah beliau menyatakan sikapnya, apa yang terjadi? Orang Syiah menyerang Syekh Qaradawi luar biasa. Begitulah cara mereka. Kalau cocok diadakan, kalau nggak setuju, mereka pojokkan sedikit dulu. Makanya karena waktunya sudah abadi, dibatasi habis. Karenanya inilah apa yang kita lihat realitas Syiah di Indonesia, dan ada terkaitan erat sekali yang ada di mana, di Iran. Meskipun saya juga punya data lapangan ya tentang komunitas Syiah di Indonesia. Ini data lapangan. Bagaimana sebenarnya Syiah di Indonesia dengan ABC-nya. Ini ada data lapangan, cukup Bapak ini rinci tentang apa yang ada di Indonesia. Makanya paling tidak minimal kita membentengi warga kita ahli sunnah untuk tidak terbawa ke dalam ajaran Syiah, meskipun mereka mengatasnamakan dia lebih baik ya, dan saya yakin ahli bait akan berlepas diri dari cara keyakinan mereka yang seperti itu, bahkan kemudian menjadikan ahli sunnah target buat mereka, dan tentunya kita akan menolak semua keyakinan yang seperti itu. Aku lupa lihat wassalamualaikum. Mohon maaf mungkin ini tadi ada salah komunikasi dengan saudara Anda. Rupanya ini dia punya acara lain benturan, dan dia sudah mendapatkan ini kepastian dari tempat lain, tapi kemudian dia malah mengatakan ini tadinya dapat, tapi rupanya beliau tidak bisa hadir. Minta maaf banyak, dan paling tidak sudah kita sampaikan apa yang terjadi dengan Suriah dan apa yang terjadi dengan Syiah dan termasuk Syiah di Indonesia. Insyaallah kita akan bertanya sebagian itu bertanya jawab insyaallah, dan akan disampaikan oleh pihak untuk terjadi. Hizbullah ini awalnya bukan nama Hizbullah, tetapi namanya organisasi Al-Amal. Organisasi Amal ini adalah sayap militer Syiah yang ada di Libanon. Mereka inilah yang membantai ahli sunnah warga Palestina di Sabra dan Shatila. Ya, mungkin pada waktu itu Bapak Ibu masih ingat pembantaian ahli sunnah di Libanon tahun 1982 yang sampai terbunuhnya ribuan orang ahli sunnah
di camp Palestina namanya Sobr. Ya, kemudian tahun 85 mereka lakukan pembantaian lagi kepada Ahlussunnah yang di Syariah. Ya, dan itu sangat mengerikan sekali. Perempuan, anak-anak dibantai luar biasa. Dan saya waktu itu menyaksikan dari awal laporan yang ada pada tahun itu, pada saat terjadinya peristiwa itu. Ya. Ikhwan warahmatullahi dari rahim organisasi amal inilah mereka kemudian untuk menghapus kejahatan amal, mereka membentuk namanya Hizbullah. Nah, Hizbullah ini ditanam oleh Iran di Lebanon untuk menggeser kekuatan Sunni di sana. Ya, terutama di wilayah selatan Lebanon yang berbatasan dengan Yahudi. Karena ahli sunnah masih sering mengirim roket, masih menyerang kepada Yahudi dari selatan Lebanon. Nah, dengan adanya organisasi amal yang kemudian membentuk kelompok Hizbullah, mereka melakukan penyerangan untuk mengusir pasukan ahli sunnah di wilayah Lebanon selatan sampai dikuasai semua oleh pasukan Hizbullah. Dan bagaimana bargaining antara Hizbullah dengan Yahudi diungkap oleh ketua pertama Hizbullah, namanya Subhi At-Tufaili. Sebelum Hasan Nasrullah ini, pemimpin Hizbullah pertama namanya Subhi At-Tufaili. Nah, dari dia kita dapat informasi banyak apa yang melatar belakangi terbentuknya Hizbullah itu. Rupanya mereka sudah punya deal dengan Yahudi untuk mengusir Ahlussunnah Mujahidin yang ada di wilayah Lebanon Selatan itu, sehingga kemudian mereka berada di sini. Makanya ketika Syiah Nusairiyah yang kemudian dimasuki Syiah Imamiyah di Suriah itu sudah mulai terdesak oleh pasukan Mujahidin Ahlussunnah, maka terang-terangan Husain Nasrullah menyatakan kami akan membela saudara-saudara kami di Syria untuk menyelamatkan saudara kami dan pusat-pusat Syiah yang ada di Syria. Itu terang-terangan sebagai bentuk pernyataan sektarian. Dan kemudian terjadilah penyerangan Qusayr, ya, dengan pasukan Hizbullah mencapai 20.000 ditambah dengan pasukan Bashar Assad yang kemudian menjadikan benteng Ahlussunnah di pusat jatuh di tangan orang-orang Syiah dengan pembantaian yang sangat mengerikan. Ini ada gambaran daripada Hizbullah sampailah mereka kemudian bergabung dengan pasukan Hizbullah. Dan cukup banyak tulisan yang mengungkap tentang Hizbullah. Dan saya kemarin ketemu dengan penulis Hizbullah minal dia menulis tentang Hizbullah Ilan Nasr gitu. Dia kemudian saya tanya, Hizbullah dari perjuangan sampai kemenangan gitu. Dia tulis tentang sejarah Hizbullah. Saya tanya, di sini lanjutannya apa tentang Hizbullah? Insyaallah Hizbullah minan Nasr ila qabr, ya, dari menang menuju kepada kuburan, ya. Nah, bagaimana makanya kalau kita melihat Hizbullah ini adalah pasukan Syiah, dan saya juga pernah ke Lebanon. Saya sudah cek langsung ke sana. Ya, saya ke Lebanon, melewati Syria, kemudian ke BPK, ya, sampai kemudian ke Beirut dan menanya banyak hal tentang Hizbullah ini, ya. Dan memang pernyataan Subhi At-Tufaili tidak boleh diabaikan karena dia adalah mantan pemimpin pertama Hizbullah yang mengungkap rahasia kerjasama Hizbullah dengan Yahudi. Ya, karena itu tidak heran kalau kemudian ada deal antara mereka. Ya, barakallahu. Mereka ditanamkan cinta Ahlul Bait. Kita semua ahli sunnah cinta kepada Ahlul Bait. Siapa di antara kita yang mencari? Tidak ada. Semua kita cinta Ahlul Bait. Cuman Ahlul Bait ini dalam versi ahli sunnah, sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, itu terkait dengan istri-istri Nabi. Kemudian Rasulullah menjelaskan dari riwayat Zaid bin Arqam dan Imam Muslim bahwa yang disebut keluarga Nabi itu adalah keluarga Aqil, ya, keluarga Abbas, ya, keluarga keluarga Ali bin Abi Thalib. Ini adalah keluarga daripada Rasulullah SAW. Baik itu
istri-istrinya maupun keluarga dekat beliau, paman-pamannya, keponakan dan sebagainya, termasuk anak-anak. Namun oleh mereka yang namanya ahlul bait yang kaitan dengan istri diingkari oleh mereka. Istri si Nabi bukan ahlul bait. Padahal ayat yang ke-33 surat Al-Ahzab, baik ayat itu atau ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Oleh pihak Syiah nggak diakui itu. Istri Nabi itu bukan ahlul bait. Subhanallah. Itulah cara Syiah. Kemudian itu ditanamkan kepada masyarakat awam yang nggak ngerti tentang ahlul bait, bahwa ahlul bait itu hanya ada 5: Fatimah, kemudian Ali, kemudian Hasan dan Husain. Ada 4. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Inilah ahlul bait yang utama. Oleh mereka disebut dengan ahlul kisah. Karena Rasulullah memberikan apa? Selenggan kepada mereka. Saya mengatakan, ulai ahlul baiti. Mereka adalah keluarga. Kita akui mereka ini keluarga Nabi. Tapi bukan cuma itu keluarga Nabi. Istri-istri Nabi itu juga keluarga Nabi. Maknanya ahlul bait itu apa? Orang yang tinggal di rumah. Yang utamanya siapa? Istri. Tapi oleh mereka tidak diakui. Jadi ahlul bait kemudian oleh mereka dikembangkan bahwa lanjutnya ahlul bait hanya dari keturunan Husain, keturunan Hasan tidak diakui oleh mereka. Kemudian mereka bikin riwayat palsu untuk itu. Ya, sampailah Imam Mahdi yang ke-12. Itu pun para ahli sejarah melakukan penelitian bahwa Imam Hasan Al-Askari, imam yang ke-11, imam Syiah itu ternyata sebenarnya nggak punya anak. Bingung mereka. Padahal sudah menentukan 12 imam, sementara imam yang ke-12 nggak punya anak. Akhirnya apa? Dibikinlah cerita dia punya anak dalam sehari saja. Dalam sehari istrinya hamil, dan ini saya dapatkan dari sumber Syiah. Ya, sehari istrinya hamil, sorenya sudah melahirkan. Lahirnya bukan seperti perempuan biasanya, lahirnya lewat paha. Nah, ini karangan orang Syiah. Makanya ada seorang Syiah namanya Ahmad Al-Khatib. Ini masih Syiah dia sekarang. Ahmad Al-Khatib ini mengungkapkan tentang rahasia kebohongan Imam Mahdi mereka yang ke-12 itu. Saya punya kitab itu. Bahkan dia telah mengecek kepada ulama-ulama besar Syiah. Mengapa kalian kemudian memperlakukan umat dengan kebohongan riwayat seperti ini? Kata Ahmad Al-Khatib membawakan komentar seorang imam Syiah. Katanya begini, ya, kita telah menghamparkan sufra. Sufra itu apa? Apa namanya? Bukan untuk makan itu apa namanya? Apa itu? Bukan apa yang plastik itu. Sufra gitu ya. Kita sudah menambahkan sufra. Itu biasanya tempat untuk makan atau gitu. Tapak, seperti tapak. Ya, seperti tapak kamar ngomongnya. Ya, itu seperti tapak, itu sufra. Kemudian kami hamparkan sufra atas nama Imam Mahdi. Dengan sufra ini orang-orang Syiah bayar khumus. Maksudnya khumus apa? Setiap orang Syiah wajib menggerakkan 20% penghasilannya untuk Syiah. Makanya orang Syiah itu kaya. Ya, imam Syiah itu kaya. Kenapa? Dapat 20% dari warga Syiah. Kita umat Islam ahli sunnah bayar 2,5% aja, banyak yang nggak bayar, banyak yang nggak. Di Indonesia menurut data Basnas harusnya potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun. Ya, tahun kemarin Basnas hanya bisa mengumpulkan 1,7 triliun, jauh sekali. Sementara orang Syiah mereka bayar 20%, namanya humus. Dengan senang hati mereka menyerahkan humus 20%. Nah, kata Imam Syiah ini kepada Ahmad Khatib, kami menyebarkan tawa itu, sufra itu atas nama Imam Mahdi. Dan karena itu kita dapat humus 20% dari bagi kaum Syiah. Apakah kamu akan tarik apa itu? Apakah kamu akan ambil sufra itu? Kamu ini bikin bangkrut tadi. Ya, itu pernyataan Ahmad Al-Khatib dalam kitabnya tentang
kajian terhadap riwayat-riwayat Imam Syiah. Ya, karena itu sekalian yang menarik banyak orang masuk Syiah. Kenapa? Mereka menganggap pecinta Ahlul Bait. Dan itu nggak salah. Kita semua cinta Ahlul Bait, tetapi menyimpangkan konsep Ahlul Bait kemudian dengan segelintir orang saja. Apalagi kemudian membuat riwayat-riwayat atas mereka, atas nama Ahlul Bait, sehingga kemudian rukun imannya ngarang, rukun Islamnya ngarang. Kita tolak itu. Mari kita sama Syiah sama-sama mencintai Ahlul Bait, tetapi jangan beriman dari Ahlul Bait. Kita akan bersatu. Ya, kalau kita kembali kepada Ahlul Bait, kita akan bersatu. Tetapi jangan membuat riwayat palsu atas nama Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu ulama kita juga, ahli sunnah. Kita menghormati mereka. Tetapi kita nggak rela ketika kemudian atas nama Ahlul Bait mereka membuat ajaran-ajaran baru yang kemudian diantaranya pukul-pukul badan, pakai pisau, pukul-pukul kain. Itu ajaran Ahlul Bait dari mana? Dan Ahlul Bait tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, baru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau hidup dengan rekan kerja atau anak Syiah? Ikhwan barakallahu, kita umat Islam Ahlussunnah adalah diajarkan untuk sopan, diajarkan untuk menghormati orang lain, meskipun mereka berbeda keyakinan, berbeda ajaran. Ya, kita nggak bisa maksa dari Syiah, kamu masuk dulu ya, kalau nggak tahu kamu nggak ada gitu. Kita nggak diajarkan seperti itu. Allah mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serukan dakwah ini ke jalan Tuhan. Kita disuruh menyeru ke jalan Allah, bukan ke jalan Husain. Ya, bukan ke jalan orang-orang lain. Kita diperintahkan menyerukan manusia ke jalan Allah. Ajaklah manusia kepada Allah, bukan kepada Ahlul Bait, bukan kepada Imam Husain, tetapi kepada Allah. Dengan cara apa? Hikmah. Apa itu hikmah? Al-Quran dan Sunnah. Makanya al-hikmah dalam Al-Quran mengandung dua pengertian. Kalau al-hikmah bergandengan dengan Alkitab, umpamanya Allah menyebutkan dalam surat ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Baikkan min qabl fi dhalalin mubin. Al-hikmah ketika bergandengan dengan Alkitab, Alkitab maknanya Al-Quran, Al-hikmah maknanya As-Sunnah. Ketika kemudian Al-hikmah berdiri sendiri, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Maknanya diberikan apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serukan kamu dakwahmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ajaklah orang-orang Syiah itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Serukan kepada mereka, ajak mereka, mari kita kembali kepada Allah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka menolak, tidak, kami punya Quran sendiri, kami punya Sunnah sendiri, ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kalian, saya tidak mau dengan orang-orang jahil seperti kalian. Wassalam. Kalau nggak mau, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang panjang. Seperti tadi itu, saya menyampaikan cerita panjang tadi itu, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penjelasan sumber-sumber Syiah, namanya al-mau'izatil hasanah. Yang kita sampaikan tadi itu adalah al-mau'izatul hasanah, menyampaikan tentang satu tema secara lebih rinci. Tapi kemudian ada jalan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diberikan penjelasan dengan data-data, dengan penjelasan dalil macam-macam, masih juga nggak terima, maka jalan yang ketiga adalah berdebat dengan cara yang terhormat, dengan cara yang terbaik. Makanya kita menyerukan kepada orang-orang Syiah itu, mari kita berdebat di Majelis Ulama Indonesia. Ya, mari kita berdebat. Kalau kalian merasa benar, kami pun merasa benar, mari kita debat dengan kalian di Majelis Ulama Indonesia, sehingga ada yang menilai, sehingga nanti Majelis Ulama bisa menentukan Syiah ini sesat atau tidak. Demikian, Syiah itu sesat atau tidak, itu akan ditentukan oleh Majelis. Karena sampai sekarang Majelis Ulama Pusat belum berani mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah. Yang berani cuma Majelis Ulama Jawa Timur, karena Syiah cukup merepotkan di Jawa Timur. Sementara Majelis Ulama Pusat belum berani. Saya ikut dalam Majelis Ulama wakil dari Ormas. Ketika menyuarakan
fatwa tentang sesatnya Syiah, kita bersama ulama-ulama lain, ya kiai-kiai dari Jawa Timur dari mana-mana, ternyata oleh pimpinan MUI itu dinegasikan, ya, diveto, dibatalkan. Akhirnya kami walkout keluar. Ketika keluar fatwa tentang Ahmadiyah, saya ada di situ. Maka nama saya ada. Ketika tentang sesatnya LDI, saya ada di situ. Ya, tetapi ketika berusaha untuk fatwa tentang Syiah, gagal. Karena di MUI ada sejumlah oknum-oknum yang membela Syiah. Nah makanya sekalian kita bongkar di depan MUI. Kemudian kesempatan lain kami dari MUI, saya sebagai inisiator MUI bersama dengan kawan-kawan lain mendatangi MUI, menyampaikan berbagai macam gagasan termasuk masalah Syiah. Dan saya berbicara masalah Syiah di MUI menghadapi MUI itu. Rentengan tokoh-tokoh MUI semuanya, termasuk ada pembela Syiah namanya Profesor Dr. Omar Syahab. Omar Syahab ya. Itu adalah pembela Syiah di MUI. Makanya di mana-mana dia membela Syiah atas nama MUI. Saya sampaikan inilah data-data Syiah. Ya. Terakhir dia kabur dia. Kita tungguin mungkin masih ke toilet. Ternyata nggak boleh sampai buka. Sudah. Yang penting kita udah menyampaikan. Makanya saya tidak mendukung debat-debat terbuka di depan umum. Kenapa? Karena sudah terjadi banyak kekisruhan. Di Madura terjadi perdebatan antara orang Syiah namanya Abdul Aziz Al-Hindwan, alumni POM Iran, berdebat dengan kiai lokal Madura namanya Kiai Haji Abdus Salam. Dalam perdebatan itu Abdul Aziz Al-Hindwan mengatakan kita wajib mengikuti mazhab Ahlul Bait. Kiai Madura ini bilang, kalau kamu mewajibkan mengikuti mazhab Ahlul Bait, berikan kepada saya satu ayat saja yang mewajibkan kita mengikuti mazhab Ahlul Bait. Pontang panting dia. Akhirnya bawahnya ayat yang ke-33, potongan ayat innama yuridullahu liyuhibbakum risalal bait wa yutahhirakum tathira. Itu potongan ayat di dalam surat Al-Ahzab yang biasa dipakai oleh orang Syiah untuk menguatkan keyakinannya. Padahal harus dia tahu ayat sesuatu punya kaitan dengan siapa ini. Jadi sisi lagi. Berarti mereka tidak objektif. Kemudian mereka bikin riwayat-riwayat macam-macam. Makanya atas nama Ahlul Bait banyak ahli sunnah yang nggak ikut ngaji, nggak ikut mengkaji, akhirnya mudah terbawa. Apalagi yang bawa ganteng, Habib lagi, asalnya halus, kadang-kadang nangis, ya orang terbawa lah. Kalau orang awam, makanya jangan jadi orang awam. Karena orang awam mudah dibawa kemana saja. Ya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan an-nasu salat. Ali bin Abi Thalib ini siapa? Ya, imam kita, imamnya Syiah juga. Ya, mengatakan an-nasu salat. Manusia hanya ada 3 saja. Alimul Rabbani, seorang ulama yang rabbani terkait dengan Allah, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ajaran Rasulullah, terkait dengan Allah SWT. Alimul Rabbani. Yang kedua, talibun ala sabilin najah, orang yang sedang mencari kebenaran untuk supaya dia menyelamatkan dirinya, belajar dengan ulama yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, hamadul du'a tabi'un likulli naik, orang awam yang kemudian dia mengikuti siapa yang suaranya keras, siapa yang bisa merayu, siapa yang bisa ngasih duit, siapa yang bisa memberikan penguatan sampai mereka ke bawah, harus seperti itu. Makanya jangan jadi orang awam. Kemudian kita semuanya minimal jadi muttabi, mengikuti yang benar, tidak mengikuti seperti orang awam hanya karena emosional saja. Ya, bagus.